Halo anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Sir Edward. Namun kali ini Sir Edward akan memberikan materi dalam bentuk video. Untuk materi yang ingin Sir sampaikan kali ini adalah mengubah atribut huruf. Kemudian yang kedua adalah mengatur paragraf. Dan yang ketiga adalah menyalin teks. Perlu diingat anak-anak yang sudah Sir sampaikan minggu kemarin, mengubah atribut huruf itu bisa menggunakan icon perintah font, kemudian ada font color, ada font size, ada bold, ada italic, dan underline. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah cara mengubah atribut huruf itu ada dua cara. Yang pertama, caranya adalah mengatur dulu atribut hurufnya, kemudian baru mengetik teks. Yang kedua, mengetik teks terlebih dahulu, kemudian langkah keduanya, mengatur atribut huruf. Oke, kali ini Sir akan memberikan contoh. Yang pertama, mengatur dulu atribut huruf, baru mengetik. Ini merupakan cara yang pertama. Baik, Sir akan mengatur terlebih dahulu fontnya, bentuk hurufnya. Sir pilih font Arial, kemudian font size-nya itu di angka 16 ukurannya. Kemudian font color, font color ini Sir pilih warna hitam, kemudian Sir aktifkan atribut huruf bold, kemudian sama italic. Perhatikan anak-anak, kursor yang ditunjuk oleh Sir ini, bold dan italic ini berwarna gelap, artinya adalah B dan I, bold dan italic ini aktif. Jika tidak aktif adalah warnanya putih. Oke, ya seperti ini, bold putih, jadi tidak aktif. Oke, Sir aktifkan bold dan italic dan kemudian Sir akan mengetik. Sir akan mengetik lirik dari lagu Pelangi. Oke. Pelangi. Untuk mengganti baris di bawahnya ketika kalian mengetik teks, caranya adalah menekan tombol enter di keyboard komputer kalian. Oke, kemudian pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oke, selesai. Ini Sir ketik, Sir mengubah atributnya menggunakan cara yang pertama. Artinya adalah Sir ubah dulu atributnya sesuai dengan kebutuhan yang Sir inginkan, kemudian baru mengetik. Oke, kemudian Sir akan tunjukkan cara yang kedua, yaitu mengetik dahulu, ya. Mengetik dahulu, baru Sir atur atribut hurufnya. Ya, sekali lagi, Sir mengetik dahulu teks yang ingin Sir ketik, baru mengatur atau mengubah atribut hurufnya. Oke, Sir akan mengetik bait kedua dari lirik lagu Pelangi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, anak-anak, Sir sudah mengetik bait kedua dari
lirik lagu Pelangi. Kemudian saya ingin menunjukkan cara kedua, yaitu setelah selesai mengetik, langkah kedua adalah diblok dulu semuanya teks yang ingin dirubah atributnya. Kemudian langkah ketiga adalah diatur, pilih fontnya dulu sesuai dengan keinginan, serta memilih font Times New Roman. Kemudian font size-nya, ini adalah icon dari font size, atur menjadi 20, kemudian warnanya akan rubah warna merah, font color-nya, kemudian hidupkan perintah atribut underline. Ya, ini adalah untuk memberikan garis bawah di teks. Ya, sudah jadi. Ya, yang bait pertama ini adalah cara yang pertama, bait kedua ini adalah cara yang kedua. Cara pertama itu tadi diatur dulu atribut hurufnya, baru diketik teksnya. Cara kedua adalah yang tunjukkan di bait kedua ini, yaitu ketik dulu teksnya, baru atur atribut hurufnya. Ya, sekali lagi di sini adalah font untuk mengubah bentuk fontnya, kemudian di sini adalah font size, yaitu mengubah ukuran hurufnya. Kemudian font color ada di sini. Ya, perhatikan kursor search, font color, kemudian ada bold, ada italic, ada underline. Ya. Ini merupakan atribut huruf di Microsoft Word. Bagian pertama selesai, saya akan menunjukkan atau mempraktekkan bagian yang kedua, yaitu mengatur paragraf. Ya, yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, mengatur paragraf itu ada 4 fitur. Ya. Yang pertama, perhatikan sekali lagi kursor yang tertunjuk, Like Live, ini untuk mengatur teks atau paragraf rata kiri, kemudian Center itu untuk membawa teks rata tengah, kemudian Like Text Right, ini adalah teksnya bisa rata kanan, kemudian Justify itu adalah paragrafnya menjadi rata kiri dan kanan. Untuk menentukan paragraf ini sebetulnya menyesuaikan dari kebutuhan saja, apakah kalian pengen teksnya itu menjadi di tengah atau menjadi di kiri, menjadi di kanan, itu tergantung dari kebutuhan. Ya, dan perlu diingat anak-anak, untuk default, ya, untuk settingan awal di Microsoft Word itu yang hidup adalah settingan rata kiri. Ya, rata kiri. Ya, nah, caranya bagaimana untuk mengubahnya? Akan mengetik terlebih dahulu ya teks yang akan membantu menunjukkan kalian bagaimana cara mengubah atau mengatur dari paragraf di Microsoft Word. Saya atur dulu atributnya. Pilih Arial, kemudian font size-nya menjadi 14, warnanya menjadi hitam. Taman sekolah, dan di halaman kami ada taman. Taman itu dibuat 3 bulan yang lalu.
letak taman itu di sebelah kiri pintu gerbang sekolah. Oke, bait kedua, di taman itu kami menanam beraneka bunga. Sekarang bunga itu mulai mekar. Oke, titik. Warna-warna bunga itu sangat indah dipandang mata. Oke, selesai. Oke, ketika sudah selesai mengetik, kemudian langkah kedua yang harus dilakukan untuk mengatur teks atau paragraf adalah blok teks yang ingin diatur posisinya. Di bagian atas taman sekolah ini adalah judulnya. Biasanya judul dari sebuah teks itu posisinya adalah di tengah. Kemudian atur posisinya menjadi center. Oke. Dan klik di luar area dari teks taman sekolah. Oke. Kemudian blok bait pertama dan bait kedua. Nah, anak-anak perhatikan sekali lagi, default settingan awalnya adalah rata kiri. Bila kamu pengen mengubahnya, tentu blok dulu yang sudah saya lakukan, baru atur apakah diubah menjadi center, apakah diubah menjadi rata kanan, tinggal pilih saja rata kanan, atau justify rata kanan dan kiri. Sekali lagi itu tergantung dengan kebutuhan saja. Kali ini saya akan ngaturnya rata kanan dan rata kanan. Nah, caranya adalah aktifkan saja. Atau rata kiri, tinggal ditekan saja. Nah, saya pilih rata kanan. Selesai. Seperti itu. Ya. Itu merupakan bagian yang kedua yang ingin saya tunjukkan ke kalian, yaitu mengatur paragraf di Microsoft Word. Dan yang terakhir, anak-anak, yang ingin saya tunjukkan adalah bagian menyalin teks. Menyalin teks itu ada 3 perintah, yaitu copy, yang kedua itu adalah cut, dan yang ketiga adalah paste. Apa itu copy? Copy adalah menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Ya, kalau cut untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Kemudian kalau paste itu untuk meletakkan objek salinan. Oke. Agar kalian lebih mudah memahaminya, saya akan tunjukkan caranya seperti apa. Oke, saya akan hapus semuanya dan saya akan mengetikkan sebuah yang menjadi sebuah objek salinan. Saya akan atur atributnya dulu. SD Kristen Orang Bangsa. Oke, yang barusan saya ketik ini adalah objek aslinya yang akan nanti tersalin. Langkah pertama yaitu blok dulu objek aslinya ini, kemudian pilih perintah copy. Ketika sudah pilih perintah copy, pilih tempatnya untuk hasil salinannya. Oke, saya akan memilih tempatnya di bawah dari objek aslinya ini. Ketika sudah, kemudian saya tekan tombol paste. Oke, dia akan keluar. Perhatikan anak-anak, objek aslinya paling atas tetap ada, tidak berubah atau hilang. Oke, makanya copy ini tadi fungsinya adalah menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Dan paste itu fungsinya
adalah untuk menempelkan objek salinannya. Oke. Dan yang terakhir adalah perintah cut. Saya akan mengetikkan teks yang menjadikan objek aslinya. Oke, Kota Cirebon. Kota Cirebon ini adalah menjadi objek aslinya. Langkah kedua adalah blok dulu. Kemudian pilih perintah cut. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Objek aslinya dengan teks Kota Cirebon hilang. Ya, hilang. Nah, kemudian bagaimana untuk menempelkan atau menunjukkan kembali? Itu pencet perintah paste. Nah, intinya sekali lagi kalau cut itu adalah menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi objek aslinya hilang, ya, hilang, ya, hilang. Mungkin itu aja dari Sir Edward. 3 materi yang sudah Sir Edward tunjukkan. Yang pertama tadi adalah mengubah atribut huruf, kemudian yang kedua adalah mengatur paragraf, kemudian yang ketiga adalah menyalin teks. Bagi kalian yang memiliki komputer, memiliki laptop di rumah, saya berharap kalian mau mencoba ya untuk menjadikan latihan kalian agar bisa. Itu aja dari Sir Edward. Sir Edward mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Goodbye semuanya.